Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Ibu. Mohon maaf saya mengganggu waktunya ini. Iya, nggak apa-apa Bu. Gini Bu Indah, terkait dengan pelaksanaan coaching yang akan Bu Indah laksanakan. Saya tanya nih ya. Iya Ibu, silakan Bu. Iya. Ini terhadap permintaan Bu Indah untuk meminta saya menjadi observer di coaching nanti. Ini saya ingin tanya, kira-kira pada saat coaching nanti itu kompetensi apa yang akan Bu Indah kembangkan? Iya benar Bu. Sebelumnya saya terima kasih nih Bu ya sudah berkenan untuk menjadi observer saya. Jadi nanti di sesi coaching yang akan saya laksanakan, saya minta untuk diamati itu pada kompetensi melakukan pertanyaan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu sih Bu. Kemudian kompetensi coaching apa yang akan Bu Indah kembangkan secara keseluruhan dari coaching nanti? Oke, kalau terkait dengan kompetensi coaching yang akan dikembangkan itu semuanya Bu ya, yang 3 yang sudah saya pelajari lah ya, dari kehadiran penuh, lalu mendengar dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan terbobot. Itu sih Bu yang ingin saya kembangkan. Nah, kira-kira bagaimana Bu Indah melakukan penilaian persiapan persiapan untuk coaching nanti bagaimana ini? Oke, kalau berdasarkan penilaian saya ya, saya merasa udah cukup matang nih Bu untuk melakukan sesi coaching ini ya. Apa aja tuh Binda? Ya, pertama terkait dengan jadwal ya. Alhamdulillah saya dengan coach saya sudah bersepakat untuk besok insya Allah nih Bu ya. Waktunya sudah ditentukan berarti ya? Ba'da zuhur itu sekitar jam 1 kami akan melakukan sesi coaching. Kedua juga saya sempat bertanya dengan coach saya ini untuk gambaran umum permasalahannya gitu. Iya, yang coach miliki ya? Iya betul kayak gitu Bu. Kemudian dari tempatnya di mana ya? Kalau tempatnya kami juga sudah menentukan, itu kemungkinan nanti akan di ruang perpustakaan sih Bu. Oh gitu, baik. Nah, apa yang Bu Indah harapkan sebenarnya nanti nih dari saya mengobservasi pelaksanaan coaching nanti? Oke. Yang saya harapkan dari sesi coaching yang akan dilaksanakan nih, sesi coaching ini bisa terlaksana dengan lancar ya, di mana saya berharap si coach ini dia dapat menemukan solusinya sendiri gitu. Jadi saya hanya memancing saja, untuk si coach ini mengeluarkan potensi yang dia miliki gitu sih. Luar biasa ya. Berarti saya izin besok ya, berarti ya besok pukul 1 nanti saya untuk mengobservasi jalannya pelaksanaan coaching Bu Indah. Iya, siap-siap Bu. Iya, terima kasih Bu Indah untuk hari ini. Sama-sama Ibu, sama-sama. Kita ketemu lagi besok ya. Oke, baik Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, baik Pak Muzakir. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Bu Indah. Bu Indah gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik Pak Muzakir, sesuai sebelumnya kan ngontek saya, Bu, saya mau coaching dong gitu ya. Benar. Iya. Memang nih pada kesempatan siang ini apa sih yang mau Pak Muzakir bicarakan, permasalahan apa? Siang hari ini Bu, Iya. yang mau saya sampaikan atau mau saya bicarakan dengan Bu Indah itu perihal semangat belajar anak-anak saya di kelas Bu. Tentang semangat belajar anak-anak ya. Iya. Oke. Kalau tujuan dari kita diskusi atau coaching nih, apa sih yang mau Bapak dapatkan dari tujuan pembicaraan hari ini? Dari tujuan kita hari ini, coaching kita hari ini, saya harap saya dapat menemukan pemecahan masalahnya Bu, terhadap kasus yang sedang saya alami sekarang ini. Oke, siap. Gitu Ibu. Oke, baik. Jadi dari tujuan kita bicara siang ini Bapak mudah-mudahan dapat ya, dapat solusi dari permasalahan yang ada nih. Oke. Baik, Pak Muzakir, tadi kan Pak Muzakir bilang permasalahan tentang semangat belajar anak ya. Benar Bu. Iya. Memang berdasarkan apa sih maksudnya yang Bapak sudah amati nih di kelas kayak gimana sih memang semangat belajarnya sih? Jadi gini Bu, di kelas 6 ini, di kelas saya kan ngajar kelas 6 Bu ya. Iya. Semangat belajar anak-anak berbeda di setiap mapel Bu. Jadi contoh ketika saya sedang mengajar materi tematik gitu ya, wah itu semangatnya luar biasa sekali, anak-anak mengerjakan dengan ekspresi yang ceria, ngerjain tugas juga dengan semangat gitu.
Tapi Bu, ketika pergantian jam, kita masuk ke mata pelajaran matematika, terutama mereka tuh seperti kayak lesu, semangat belajarnya berkurang, bahkan ada yang sampai menaruh kepalanya begitu, kayak seakan-akan matematika itu sebuah momok bagi mereka. Jadi mereka menganggapnya, oh udahlah capek saya gitu. Akhirnya mengerjakan jawabannya pun asal-asalnya gitu, semaunya mereka aja. Berbeda dengan ketika saya sedang menjelaskan pelajaran tematik gitu. Jadi semangatnya itu benar-benar 180 derajat perbedaannya itu. Iya itu. Jadi setelah Bapak amati ya, maksudnya ini anak-anak peserta Bapak di kelas itu antara pelajaran tematik dengan matematika itu terlihat berbeda ya. Berbeda itu. Jadi ketika malah sampai tadi ada yang tiduran ketika pelajaran matematika seperti itu. Kalau tematik enggak ya? Enggak, kalau tematik mereka antusias sekali pokoknya. Oke Pak, kalau diskalakan nih ya dari 1 sampai 10 gitu ya. Situasi rendahnya semangat anak pada saat pelajaran matematika ya, itu berapa tuh Pak? Kalau saya ambil skala 1 sampai 10 Bu ya, ini udah hampir masuk 8 Bu. Oke, cukup tinggi ya Pak ya. Karena hampir beberapa minggu belakangan ini memang saya amatin dan kejadian itu terulang-ulang terus di setiap pelajaran matematika gitu. Jadi memang udah terlalu sering. Setiap pergantian jam anak-anak diawali dengan kata ya matematika, seakan-akan mereka tuh menghadapi sesuatu yang besar gitu. Jadi untuk semangatnya juga ikut turun juga. Jadi untuk skalanya 1 sampai 10 saya bisa ambil di 8. Sudah ada di 8, artinya cukup serius ya. Berarti ya istilahnya kalau didiamkan berlarut-larut ini sangat beresiko seperti itu. Nah Pak Muzakir rencananya mau ditekan sampai ke angka berapa nih situasi ini, artinya agar tidak ada lagi anak-anak yang bermalas-malasan saat pelajaran matematika. Tadinya 8 ya kan, mau dikurangi sampai ke angka berapa nih biar istilahnya semangatnya itu muncul dan malasnya itu tidak ada istilahnya gitu. Mungkin dari 8 karena nanti kita mau nyoba beberapa hal dulu, mungkin bisa ke 5 atau 4 mungkin ya. Jadi paling tidak di bawah, kalau bisa sih saya harapnya di bawah 5. Oke. Jadi istilahnya tidak muluk-muluk, paling tidak dari 8 bisa berkurang menjadi 5 situasi seperti itu ya. Istilahnya bisa secara bertahap bisa berkurang dan semangatnya lebih muncul lagi Pak ya. Oke, baik benar. Oke Pak, nah terkait dengan keinginan Bapak untuk menekan istilahnya kekurang antusiasan siswa terhadap pelajaran matematika itu, Bapak ada punya strategi atau rencana aksi apa nih yang Bapak persiapkan? Mungkin strategi yang saya siapkan seperti hanya pelajaran tematik mungkin Bu ya, karena kan bisa jadi anak-anak ini semangat di pelajaran tematik itu karena saya di pelajaran tematik itu memberikan metode pelajaran yang enak gitu, ada media pembelajarannya juga, sedangkan matematika saya masih kurang dalam penyiapan media pembelajarannya. Nah bisa jadi mungkin nanti ketika pelajaran matematika, saya akan buatkan juga media pembelajarannya, saya buatkan materi pelajarannya semenarik mungkin. Jadi semangat anak-anak dalam pelajaran tematik dengan matematika itu sama gitu. Karena selama ini kan saya hanya membuat media pembelajaran itu hanya di pembelajaran tematik aja. Karena saya sendiri pun belum begitu dapat ilmu mengenai media pembelajaran matematika. Mungkin nanti saya juga bisa belajar dengan rekan saya yang sesama kelas 6 juga untuk membuat media pembelajaran matematika. Atau bisa juga Bu, untuk pelajaran matematika mungkin nanti saya minta izin oleh kepala sekolah untuk kita belajar di luar kelas gitu. Jadi dengan suasana yang baru, mungkin anak-anak juga agak jenuh di kelas. Betul. Jadi saya memutuskan bisa belajar di luar kelas, bisa kita pakai taman yang ada di sekolah, atau kita pakai di musola juga bisa. Seenggaknya kita mencari suasana yang baru, mungkin seperti itu Bu. Iya Pak Muzakir. Jadi terkait strategi atau rencana aksi yang ingin Bapak lakukan, pertama itu di media pembelajarannya seperti istilahnya
disamakan dengan tematik. Kalau tematik banyak ragam media pembelajarannya. Nah, di matematika kan Bapak merasa kurang, ini ingin ditingkatkan lagi Iya, untuk benar. media pembelajarannya biar lebih menarik ya. Selain itu juga tadi Bapak juga mungkin ingin mencari suasana, izin kepada kepala sekolah untuk membawa peserta didik belajar di luar Iya. ruangan seperti itu ya Pak ya, untuk biar dia lebih fresh mungkin seperti itu ya, kurang lebih Pak ya. Bagus Pak, bagus sekali itu untuk rencana aksi atau strategi yang sudah Bapak buat nih. Oke, terkait dengan rencana aksi atau strategi yang sudah Bapak rancang tadi ya, Ya. kira-kira dalam waktu dekat ini berapa lama nih Pak untuk Bapak memunculkan atau mengaktualisasikan lah istilahnya rencana-rencana tersebut? Kalau saya pribadi, karena ini harus menyiapkan beberapa media Bu ya, kemungkinan saya butuh 2 atau 3 hari Oke. untuk membuat media pembelajarannya dulu. Saya akan mencari atau melakukan observasi di internet mengenai media-media pembelajaran khususnya di pelajaran matematika Bu. Oke. Nah, jadi saya nanti juga, karena sekolah kita kan fasilitasnya juga lengkap Bu ya. Oke, alhamdulillah. Kepala sekolah memberikan fasilitas yang ATK-nya lengkap, pokoknya perlengkapan di sekolah itu alhamdulillah sekali ditunjang oleh kepala sekolah yang baik gitu. Jadi nanti saya bisa menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, saya cari bahan-bahannya di sekolah, dan tapi saya butuh waktu 2 atau 3 hari mungkin Bu untuk membuat media pembelajaran di pelajaran matematika nanti. Oke, baik, siap-siap, mudah-mudahan lancar Pak ya. Nah, kalau terkait komitmen nih, komitmen apa nih yang bisa Bapak hadirkan untuk rencana aksi yang sudah Bapak buat ini? Komitmennya yang jelas nanti akan saya hadirkan Bu, mungkin nanti Bu Indah juga bisa lihat datang ke kelas saya dalam pelajaran matematika. Saya akan hadirkan atau saya bawakan media pembelajaran yang sudah saya buat. Oke. Dan nanti jika itu bisa merubah suasana kelas saya, mungkin ke depannya akan saya lakukan seperti itu terus. Jadi nanti mungkin saya bisa ngundang Bu Indah Oke, siap-siap, untuk hadir ke insya Allah, kelas saya insya Allah. untuk melihat langsung suasana pembelajaran ketika saya sudah membuat media pembelajaran di pelajaran matematika. Iya. Jadi tapi ya itu Bu, saya minta waktu 2 atau 3 Iya hari. pasti lah Pak, iya ya. Oke, saya cukup menarik nih ya solusi yang tadi sudah Bapak paparkan. Saya kiranya kayaknya agak penasaran nih setelah nanti Bapak terapkan ya. Tadi Bapak bilang mungkin sekitar 2 atau 3 hari lagi Bapak ingin menerapkan rencana aksi yang sudah Bapak rancang. Saya penasaran nih, nanti kita ketemu lagi Pak ya. Siap, Bu. Untuk kita lakukan coaching lagi sebagai tindak lanjut dari rancangan aksi yang sudah ingin Bapak buat. Seperti itu ya Pak Muzakir Siap, ya. Bu Indah. Gimana Pak Muzakir perasaannya setelah Bapak paparkan permasalahan dan Bapak sudah ada nih rancangan aksi, gimana perasaan Bapak? Saya ngerasa agak lega gitu. Jadi Alhamdulillah. tadi kan saya datang ke sini membawa sebuah masalah. Setelah saya melakukan coaching, Iya. alhamdulillah masalah yang saya bawa itu ada jalan keluarnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nanti insya Allah dengan adanya jalan keluar, semoga aja masalah yang saya hadapi ini bisa saya selesaikan nanti ke Oke, depannya. baik Bapak. Baik, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Nanti kita ketemu lagi Pak ya untuk siap. tindak lanjut. Oke, baik Pak Muzakir, terima Makasih kasih ya, untuk Bu kesempatan Indah. hari ini. Ya, assalamualaikum. Salam, mari Bu. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Ibu. Maaf saya mengganggu waktunya lagi. Monggo Bu, silakan. Iya, saya mau nanya-nanya lagi nih Bu Indah. Iya Bu. Nah, setelah melaksanakan sesi coaching ya, ini bagaimana menurut Bu Indah, kira-kira performa Bu Indah saat coaching itu bagaimana Bu Indah? Alhamdulillah Bu, kalau Ibu bertanya, menurut saya Bu ya, berdasarkan penilaian pribadi saya menilai jalannya sesi coaching yang sudah saya laksanakan itu bisa dikategorikan berhasil Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti sukses ya. Alhamdulillah. Ya, jadi apa yang Bu Indah harapkan sudah terlaksana semua. Nah, menurut Bu Indah, dari sisi apanya nih suksesnya bisa Bu Indah jelaskan? Oke, saya bisa mengatakan berhasil itu saya pribadi saya sudah menerapkan alur tirta nih Bu, dari kehadiran penuh ya ketika saya bertanya, saya menatap coach saya seperti itu, dan juga ketika coach saya sedang memaparkan permasalahannya saya juga menyimaknya ya dan mendengar dengan aktif serta saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan yang saya bilang berhasil juga dikarenakan coach saya ini bisa menemukan solusi dengan sendirinya gitu. Artinya
bukan saya yang memberikan gitu. Jadi dia secara tidak sadar seperti ini ya Bu, seperti ini. Nah, alhamdulillah seperti itu. Jadi saya pribadi senang gitu kan, alhamdulillah nih gitu kan si Koci bisa mengeluarkan potensi yang dia miliki. Itu sih Bu. Tapi sudah menemukan jawaban dari masalah ya. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, boleh izin nih saya menyampaikan hasil pengamatan saya selama coaching. Iya Bu, silakan Bu, saya Ya. juga ingin Ya, mendengarnya. saya sependapat dengan Bu Indah ya. Memang sesi coaching yang Bu Indah laksanakan itu sudah berhasil, sudah sukses ya. Ada beberapa catatan ini Bu Indah yang saya catat dan alhamdulillah ini semuanya itu termasuk sudah sesuai ya dengan alur yang ada. Yang pertama tadi Bu Indah, yang saya senang ini ya, itu ada penegasan atau pengulangan untuk memperkuat jawaban ya dari si Koci ini, baik itu pada saat mengutarakan tujuan masalahnya, ya, mengutarakan rentetan masalahnya, kemudian juga saat si Koci ini menemukan solusi, ini diperkuat lagi dengan perkataan-perkataan pengulangan dari Bu Indah ya. Bu Indah juga memang betul nih, tadi sudah ada presence, hadir penuh, nggak ngerjain macam-macam gitu ya pada saat coaching itu, nggak ada yang dikerjain lain-lain, itu seutuhnya diri, hati, pikiran itu hadir pada saat coaching gitu. Kemudian saya nilai juga coachingnya ya itu sudah cukup komunikatif ya ternyata ya, sudah apa namanya mau terbuka mengutarakan permasalahan yang ada. Nah, coaching itu sudah, coaching yang dilaksanakan Bu Indah sudah mengalir sesuai dengan seperti air mengalir ya, alur tirtanya itu sudah dapat banget. Nah, kemudian ini Bu Indah, kalau ditanya seperti itu, Bu Indah mendengar ungkapan saya nih, kira-kira perasaan Bu Indah gimana nih? Ya pastinya saya senang ya Bu, senang, maksudnya alhamdulillah gitu kan, memang apa yang saya rasakan ternyata memang dinilai dengan Ibu nih sebagai observer saya sama gitu, artinya oh berarti saya bukan yang ngada-ngada, artinya oh berarti memang yang saya rasakan benar nih gitu ya, alhamdulillah Bu, maksudnya dengan penguatan yang Ibu berikan saya bisa meningkatkan lagi, nah seperti itu sih Bu. Kalau ditanya ada nggak nih kekurangannya atau yang harus dilengkapi, mungkin sedikit aja ketika kita mengutarakan apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya, kasih jeda sedikit untuk coach ini apa ya berpikir sejenak gitu ya, kadang-kadang kita kan kalau memberikan rentetan pertanyaan pengennya kan terus gitu ya, kadang-kadang suka keluar dari apa kepengen memberikan solusi atau apa. Nah ini yang sedikit yang mungkin perlu agak tahan-tahan. Iya benar-benar. Selebihnya itu sudah sangat luar biasa. Tapi pada saat coaching itu, alhamdulillah Bu Indah cuma mungkin agak terburu-buru ya. Iya. Itu memang karakter saya. Bener Bu gitu kan. Memang saya akui Bu untuk itu memang saya sedang melatih diri untuk memberikan jeda seperti itu. Jadi memang tuh saya kebiasaan saya kayaknya karena saking antusiasnya gitu ya Bu, antusias dengan percakapan yang udah berjalan, jadi kayaknya wow gitu seperti itu sih. Iya, mungkin itu yang memang yang harus saya istilahnya dalami ya untuk memberikan jeda sih. Gitu. Tapi itu memang kadang kita butuhkan juga ya Bu. Kenapa? Karena kalau waktunya mepet nih, betul. Waktunya mepet, kita hanya punya waktu sedikit gitu ya. Sedangkan coach ini memang harus mengutarakan permasalahan dan memang dibutuhkan rentetan yang memburu itu. Baik, gimana nih Bu Indah? Kira-kira dari diskusi kita kali ini nih, sudah terbayang belum nih apa yang akan dilakukan Bu Indah untuk meningkatkan performa berikutnya untuk di coaching-coaching yang lain? Ya, alhamdulillah Bu, dengan diskusi seperti ini ya Ibu memberikan beberapa masukan seperti tadi, saya jadi udah terbayang maksudnya apa yang sudah saya laksanakan ini harus ditingkatkan, mungkin salah satunya dengan memberi fokus nih ya, fokus dulu kepada pertanyaan berbobotnya, lebih difokuskan kembali, dan yang kedua jeda ya antara satu pertanyaan dengan pertanyaan yang lainnya, jadi
sedikit memberikan waktu untuk si coach itu bernapas dan berpikir mungkin seperti itu ya Bu ya. Itu sih Bu. Oke. Ini kira-kira akan ada lanjutan lagi nggak nih? Ada Bu, insya Allah ada. Kami memang saya kemarin bertanya dengan Pak Muzakir sebagai coach saya bilang saya ingin tahu nih tindak lanjut dari rencana aksi yang beliau sudah rancang. Saya mau tahu. Jadi kami insya Allah sih nanti akan ada coaching berikutnya sih untuk mengetahui tindak lanjutnya sih. Iya. Ada pihak yang dilibatkan lagi nggak Bu Indah? Pihak yang dilibatkan sih kalau untuk sesi coaching kita masih berdua sih Bu ya, berdua. Paling Pak Muzakirnya memang yang saya tanyakan dengan terkait rencana aksinya apakah ada pihak yang dilibatkan. Tapi kalau untuk saya mengcoaching Pak Muzakirnya kita sih masih tetap berdua sih Bu. Tetap berdua, iya. Nah, seandainya nih Bu Indah menjadi kepala sekolah ya, mungkin sesi coaching itu pasti akan Bu Indah lakukan kan ya. Betul. Nah mungkin cara observasi seperti ini bisa menjadi catatan dalam pelaksanaan supervisi akademik di dalam bentuk formnya ya. Ya. Nah Bu Indah kita refleksi sedikit nih untuk pelaksanaan coaching. Seperti apa menurut Bu Indah pelaksanaan coaching yang sudah dilaksanakan? Maksudnya sudah dilaksanakan oleh saya atau bagaimana? Sama Bu Indah, coaching kita, observasi kita, gitu. Iya. Kalau untuk saya refleksi ya Bu ya untuk sesi coaching yang sudah dilaksanakan, alhamdulillah semua berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Artinya seperti ini, tidak terlalu jauh meleset. Kalau memang misalnya ada kurang-kurang sedikit itu masih maklum ya Bu ya, gitu kan. Tapi istilahnya yang memang fatal atau jauh dari apa yang kita rencanakan itu alhamdulillah nggak ada sih Bu ya. Dan juga observasi seperti ini saya alhamdulillah gitu ya, memang sesuai dengan apa yang saya inginkan. Maksudnya ya kita kan pasti tidak bisa sepenuhnya menilai diri sendiri, butuh orang lain untuk menilai diri kita. Itu sih Bu. Jadi alhamdulillah. Baik Bu Indah, salam sukses selalu untuk Bu Indah. Sama-sama Ibu, terima kasih. Mohon maaf kalau saya ada kekurangan. Enggak Bu, saya terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Sama-sama ya. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.